adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kelas besar dan praja. Adik-adik, apa kabar nih selama seminggu kemarin? Kalau kakak, minggu lalu Kak Yola sempat sakit, gak enak badan. Tapi terus kakak minum obat, minum vitamin, dan lebih banyak minum air putih. Puji Tuhan, Kak Yola bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kak Yola harap kabar adik-adik di rumah semua sehat-sehat ya, dan juga tetap semangat. Tetap semangat juga mengikuti sekolah minggu online saat ini. Nah, adik-adik sekarang udah sarapan belum? Udah olahraga pagi belum? Adik-adik tahu gak sih, olahraga pagi selama 10 menit aja itu baik loh untuk tubuh kita. Misalnya nih, adik-adik di rumah ketika bangun pagi bisa lompat-lompat pakai skipping, atau bisa push up 10 kali, gak usah banyak-banyak, sit up 10 kali. Atau adik-adik juga bisa melakukan peregangan atau stretching. Nah, jika hal itu dilakukan, maka tubuh kita di hari itu bisa terasa lebih ringan, dan di sepanjang hari itu kita jadi nggak males-malesan, jadi nggak mudah ngantuk ketika beraktivitas. Setelah olahraga pagi, jangan lupa adik-adik sarapan pagi supaya tubuh kita bisa lebih berenergi, dan ketika adik-adik belajar pembelajaran jarak jauh, adik-adik bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi. Nah, mulai besok adik-adik bisa coba ya di rumah. Sekarang Kak Yola ingin mengumumkan siapa saja adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Aktivitasnya yaitu share foto ke kakak sekolah minggu tentang perayaan ulang tahun, bisa mama, papa, atau siapa saja. Dan adik-adik menceritakan kenapa hal itu berkesan dan apa yang mau disyukuri dari perayaan ulang tahun itu. Wah, kakak udah baca satu-satu, menarik-menarik semua ceritanya. Nah, ini dia nih adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Ini dia nama-namanya. Aktivitas minggu lalu. Untuk adik-adik yang belum mengerjakan aktivitas, kakak tunggu ya dari aktivitas minggu ini. Oh iya, yang kedua, Kak Yola juga mau mengingatkan adik-adik jangan lupa ya untuk baca renungan harian STAR yang sudah dibagikan kakak sekolah minggu di grup WhatsApp. Jadi kita baca Alkitabnya nggak cuma hari Minggu doang ketika kita sekolah minggu, tapi setiap hari kita baca renungan dari STAR dan juga baca bahan Alkitabnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai sekolah minggu. Kita siapkan hati kita. Kita ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua, dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh
mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil sikap yang tenang dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat semuanya. Gimana adik-adik? Yang masih ngantuk? Kakak lihat masih ada yang ngantuk. Ayo kita semangat, kita akan memulai kebaktian kita adik-adik. Kakak sangat rindu sama adik-adik, karena kita sudah lama sekali tidak tatap muka. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, minggu ini kita akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita sekarang akan mulai kebaktian kita. Oke adik-adik, kita juga akan menyapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak. Oke, siap semua? Yuk kita berdiri. Yuk kita nyanyi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat bangun dalam keadaan yang baik dan dapat beribadah secara online saat ini. Tuhan, tolong kami agar dapat mengikuti ibadah ini secara tertib dan konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doa pembukaannya. Gimana adik-adik? Hari ini kita sudah berjumpa, kita merasakan penyertaan Tuhan selama seminggu. Adik-adik selama corona ini bagaimana perasaannya di rumah? Ya, senang ya bisa selalu berkumpul bersama keluarga, sekolah juga di rumah. Lalu adik-adik makin merasakan nggak penyertaan Tuhan yang luar biasa? Dan kebaikan Tuhan. Ya betul adik-adik, Tuhan itu tidak terlihat, tapi kuasanya, kasihnya bisa kita rasakan. Coba adik-adik, kita masih bisa sehat walafiat sampai sekarang ini, itu pasti karena kebaikan Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan betapa hebatnya Tuhan kita, Allahku besar. Ya adik-adik, yuk kita nyanyikan. Yuk kita berdiri, kita melakukan gerakan. Allahku besar,
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sambut pembacaan firman Tuhan itu dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ayo kita persiapkan hati kita berdoa dulu, kita menghadap Tuhan. Ayo kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan hari yang baru yang Tuhan berikan. Supaya kami juga pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi sama kakak ya. Sekarang kakak nih yang cerita. Oke, jadi untuk bacaan kita pada hari ini, kita buka yuk sama-sama Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Oke, ini kakak aja yang bacain ya untuk kita semua, oke? Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali.
Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adayah dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hizkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkiah kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, jadi begitu deh adik-adik ceritanya yang di dua raja-raja ini. Adik-adik tahu nggak sih, ini tuh cerita tentang siapa? Jadi ceritanya itu tuh, ini tuh tentang si Raja Yosia. Jadi Raja Yosia itu dia udah menjadi raja itu semenjak dia masih muda banget. Masih umur sekitar 8 tahun. Nah,
itu tuh kira-kira ya kalau dibayangin adik-adik tuh umur kelas 3 SD udah jadi raja, bayangin tuh kayak begitu lah. Nah, jadi adik-adik, sebagai raja muda ini, dia itu waktu kecilnya dia gak dapet contoh gitu yang baik dari ayahnya, dari kakeknya juga. Itu mereka itu, ayahnya dan kakeknya itu, mereka itu Raja Amon dan Manasye. Nah, kenapa nggak dapet contoh yang baik? Karena ayahnya itu telah meninggalkan Tuhan dan mereka tidak hidup menurut kehendak Tuhan gitu. Kan gak baik gitu kan kalau menurut adik-adik gitu kan. Nah, apalagi pas itu mereka nggak punya kitab Taurat. Mereka nggak punya itu kitab Taurat. Nah, terus Ais itu jadinya begini deh. Kitab Taurat itu, tahu nggak sih adik-adik sebelumnya itu kitab apa? Itu kakak kasih tahu aja deh ya. Kitab Taurat itu kitab yang dikasih Tuhan dengan perantaran Musa ke bangsa Israel. Itu tentang aturan-aturan gimana bangsa Israel itu harus hidup begitu. Harus apa aja yang harus dibikin sama bangsa Israel biar hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, begitu kan? Nah, jadi kitab-kitab itu tuh udah hilang, udah lama banget hilang. Jadi ya udah deh, bingung dong, bagaimana sih cara hidup yang benar di hadapan Tuhan? Nah, jadi begitu. Tapi meskipun begitu, meskipun Raja Yosia ini nggak hidup sesuai nggak dapat bimbingan dari ayahnya, dari kakeknya gitu, nggak dapet contoh. Tapi Raja Yosia ini dia nggak ngikutin gaya hidup mereka, nggak ngikutin gaya hidup yang salah. Dan meskipun di sekelilingnya itu pengaruhnya pasti banyak yang negatif lah. Kan kita kan mereka kan udah nggak dapet mereka kan udah nggak dapet bimbingan dari ya bagaimana cara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iya kan, kitabnya aja hilang. Iya dong. Nah, tapi si Raja Yosia ini dia itu dia hidupnya takut akan Tuhan. Dia mencari Tuhan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Iya kan? Nah, setelah dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata penyertaan dan tuntunan Tuhan itu nyata ke si Raja Yosia ini. Gitu loh. Iya dong. Nah, mereka ini apa sih itu namanya? Raja Yosia ini terpengaruh sama pengaruh yang positif, pengaruh yang benar. Yaitu oleh imam besar Hilkia sama Safan. Safan itu yang tadi ya yang kita udah baca itu seorang panitra kerajaan gitu kan. Nah, terus tadi yang pas kita kalau kita baca nih, kalau kita lihat-lihat dari 2 Tawarik 34 itu diceritain bahwa pas Raja Yosia ini umur 16 tahun, Raja Yosia mulai mencari Allah. Dia itu hatinya itu tergerak untuk mencari bagaimana sih firman Tuhan tuh yang benar, kebenaran firman Tuhan tuh kayak bagaimana gitu loh. Nah, terus akhirnya dia itu dengan kesadarannya sendiri, dia nggak mau ikut-ikutan bangsa Israel yang menyembah dewa-dewa Baal dan lain-lain begitu yang waktu itu disembah sama bangsanya. Nggak mau dia begitu kan. Nah, dan akhirnya pada umur 20 tahun si Raja Yosia ini dia menyucikan Yehuda dan daerah-daerah lain dari praktik penyembahan berhala. Dihancurin itu semua bukit-bukit pengorbanan, patung-patung sama mesbah-mesbah yang dibikin sama bangsa Israel untuk Baal itu dirobohin semuanya. Dan akhirnya pas dia umur 26 tahun itu Raja Yosia nyuruh si Safan bin Azalia sama si Maasea, itu si penguasa kota kan. Sama disuruh juga nih si Yoah bin Yoahas, itu bendahara negaranya dia. Nah, itu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah,
selain itu ketika masih proses berlangsung ini tuh pekerjaannya, nah si imam besar Hilkiah itu nemuin lagi tuh kitab yang udah lama hilang, kitab Tauratnya. Jadi Israel kan punya lagi tuh gimana tuh panduannya biar gimana sih kita bisa hidup berkenan sama Tuhan. Nah, ditemuin lagi itu kitabnya gitu kan. Nah, terus ya udah pas ditemuin dikasih sama Raja Hilkiah Imam Hilkiah ini, Imam besar Hilkiah ngasih ke Raja Yosia. Dibacalah itu sama Raja Yosia. Oh, ternyata isinya begini. Dan pas Raja Yosia ini melihat begitu parahnya kondisi Israel sekarang, Raja Yosia menyesal. Kalau zaman dulu itu orang itu menyesal tuh sampai mengoyakkan bajunya begitu. Itu tanda penyesalan Raja Yosia. Nah, terus akhirnya si Raja Yosia ini dia mengutus imam besar Hilkiah, terus ada lagi yang namanya Akbor, Safan, dan Asaya ini untuk minta petunjuk Tuhan untuk seluruh rakyat Yehuda dari seorang nabiah. Nabiah itu dia nabi tapi seorang perempuan begitu. Namanya Nabiah Hulda. Nah, kemudian pas sudah disuruh ke Nabiah Hulda ini, itu disampaikan bahwa Tuhan akan menimpakan malapetaka ke atas tempat ini. Gitu kan? Karena Israel ini udah berlawanan dari kehendak Tuhan. Begitu. Tapi dikasih tahu ke Yosia karena Raja Yosia ini telah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya luput dari hukuman yang menimpa umat Israel itu. Gitu. Nah, jadi adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar nih satu hal yang paling benar-benar penting banget untuk adik-adik ketahui. Yang pasti kita itu harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dari mana sih kita lihat kebenaran firman Tuhan? Dari mana sih kita tahu kebenaran firman Tuhan itu? Kita bisa lihat Alkitab ini, jadi biar tahu gitu loh, apa isi dari firman Tuhan ini. Dan adik-adik, semua yang disampaikan, adik-adik harus balik lagi, di cross check lagi, dicek lagi di Alkitab apa benar isinya begitu, apa benar isinya kayak begini. Nah, tapi gimana cara tahu benarnya? Nah, kita bisa minta bimbingan dari Tuhan. Kita bisa berdoa minta hikmat. Kemudian kan Tuhan kan memberikan kita orang tua untuk membimbing kita bagaimana isi dari Alkitab ini. Kita juga bisa nanya ke orang-orang yang lebih mengerti, yang udah belajar tentang firman Tuhan ini, kayak ke pendeta atau ke kakak-kakak sekolah minggunya. Makanya kan Tuhan bilang, belajarlah firman Tuhan biar mengerti apa isi dari Alkitab ini. Disinilah semuanya ditulisin, apa aja sih yang Tuhan mau, apa aja sih yang harus kita bikin biar kita bisa bikin hati Tuhan itu senang. Karena yang paling penting dari hidup kita ini itu adik-adik, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai untuk kemuliaannya. Nah, adik-adik, uang yang adik-adik ingin persembahkan bisa dimasukkan loh ke dalam amplop ini. Nah, adik-adik tinggal masukkan uangnya, lalu bisa dibawa ke gereja, dititipkan ke TU atau
persembahan sedekah yang terbaik kuberikan. Sambil adik-adik persiapkan amplopnya ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yola. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Kalau tadi kita sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak David, kita belajar hari ini bahwa Tuhan menuntun Raja Yosia sehingga ia bisa kembali memperbaiki bait Allah dan juga kitab Taurat akhirnya bisa ditemukan. Nah, Tuhan juga menuntun kita, anak-anaknya, agar kita lebih mengenal Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan. Untuk itu yang Tuhan mau, kita anak-anak Tuhan dapat membaca Alkitab setiap hari, dapat mencintai Alkitab. Jadi kita nggak baca Alkitab ketika hari Minggu aja, ketika kita sekolah Minggu. Nah, sekarang aktivitasnya akan Kak Yola jelaskan melalui video berikut ini. Sekarang aktivitasnya kita akan membuat hand lettering. Hand lettering itu apa? Hand lettering itu adalah seni menulis huruf dengan indah, dengan tulisan tangan kita adik-adik. Lalu apa yang bakal kita tulis? Nah, isinya itu yaitu satu ayat Alkitab favorit adik-adik. Adik-adik pasti punya dong satu ayat favorit, satu ayat Alkitab yang adik-adik suka dan adik-adik rasa itu sangat menguatkan adik-adik. Kalau adik-adik sudah menemukan ayatnya, adik-adik tulis dengan indah di kertas, lalu dihias ya sesuai kreativitas adik-adik. Nih, sekarang Kak Yola lagi buat nih ayat favorit kakak, yaitu dari Matius 5 ayat 8. Be a light for all to see. Kalau Kak Yola bikin dengan versi bahasa Inggris, pokoknya bebas ya sesuai kreativitas kita. Ada juga nih contoh lain yang kakak buat. Kalau adik-adik sudah bikin, adik-adik foto dan kirim ke kakak sekolah minggu di kelas adik-adik ya. Kalau punya Kak Yola sih, kakak tempel di cermin supaya bisa Kak Yola lihat dan kakak inget terus. Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Terima kasih. Wah, adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah sampai penghujung ibadah kita. Nah, sebentar lagi sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, kita akan berdoa dulu. Nah, mari kita lipat tangan ya adik-adik, tutup matanya, lalu kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami penuh sukacita laksanakan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai sehingga kami bisa menyelesaikannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya firman yang sudah ditaburkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan tetangga, teman, saudara dapat melihat kebaikan kami lewat perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami sampai berjumpa minggu yang akan datang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup, kakak akan menyanyikan. Kita akan menyanyikan, ayo adik-adik kita berdiri. Ya, adik-adik berdiri ya.
kita akan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Oke? Yuk, siap? Ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran, kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Yesus Kristus nyatalah damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis sembuh dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Yesus Kristus nyatalah damai dan cemerlang. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Salam sehat.